Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? I hope you are always in good condition. Hari ini kembali lagi bersama Umi Nur dalam mata pelajaran tema H. Namun anak-anak Umi, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita lanjutkan materi kita. Silahkan buka bukunya halaman 71, subtema 2, Bumiku dan Musimnya. Bumi adalah tempat tinggal makhluk hidup. Bumi dan benda langit lain saling berinteraksi. Bumi berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Bulan bergerak mengelilingi bumi. Banyak fenomena alam yang terjadi di bumi, dan itu merupakan akibat dari interaksi bumi dengan matahari dan juga bulan. Perubahan musim adalah salah satu akibat dari terjadinya interaksi bumi dengan bulan dan matahari. Revolusi bumi dan dampaknya. Kita telah memahami bahwa revolusi bumi mengeliling matahari telah mengakibatkan timbulnya berbagai fenomena. Setelah memahami fenomena perbedaan lamanya siang dan malam, kita akan sama-sama mencari informasi tentang fenomena terjadinya perubahan musim di bumi. Dampak atau akibat dari revolusi bumi yang selanjutnya adalah terjadinya perubahan musim di bumi. Jadi, adanya musim yang berbeda-beda di bumi ini tidak lain adalah akibat adanya revolusi bumi. Kita tahu bahwa di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan mempunyai 4 musim, yakni musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Keempat musim tersebut datang silih berganti secara beraturan. Berikut ini adalah dampak revolusi bumi, yaitu terjadinya perubahan musim. Yang pertama, pada tanggal 21 Maret, belahan bumi utara dan selatan mendapatkan penyinaran matahari dalam jumlah yang sebanding. Artinya, porsi sinar matahari di kedua belahan bumi adalah sama. Selanjutnya, matahari seolah-olah bergerak ke arah utara sehingga belahan bumi utara mendapatkan penyinaran yang lebih banyak. Sebaliknya, belahan bumi selatan mendapatkan penyinaran yang lebih sedikit. Pada saat inilah di belahan bumi selatan terjadi musim gugur dan peristiwa ini terjadi hingga tanggal 21 Juni. Dan di Indonesia sendiri pada tanggal 21 Maret adalah terjadinya peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Yang kedua, pada tanggal 21 Juni, matahari tepat berada di utara dan kemudian berangsur-angsur bergerak ke arah selatan. Akibatnya, belahan bumi utara mendapatkan penyinaran matahari yang berkurang dan mengakibatkan musim panas. Sementara belahan bumi selatan mulai mendapatkan penyinaran yang lebih sehingga terjadilah musim dingin. Peristiwa ini berlangsung hingga tanggal 23 September. Kemudian di Indonesia sedang pertengahan musim kemarau. Yang ketiga, pada tanggal 23 September, matahari sudah mencapai khatulistiwa lagi. Akibatnya, belahan bumi utara hanya memperoleh sedikit penyinaran. Hal ini mengakibatkan belahan bumi utara mengalami musim gugur, sementara belahan bumi selatan mengalami musim semi karena sinar matahari yang diterima semakin banyak. Sementara di Indonesia saat peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Dan yang terakhir, pada tanggal 22 Desember, matahari berada pada kedudukan paling selatan dan sekarang mulai bergerak ke arah utara. Daerah di bagian bumi utara mulai memperoleh penyinaran matahari yang bertambah. Sebaliknya, daerah di bagian bumi selatan mulai mendapatkan penyinaran matahari yang berkurang. Saat ini, bagian bumi utara memasuki musim dingin
dan bagian bumi selatan memasuki musim panas. Musim ini berlangsung hingga tanggal 21 Maret tahun berikutnya. Namun, khusus di wilayah Khatulistiwa yang memiliki iklim tropis, maka tidak menjumpai 4 musim yang demikian, melainkan hanya 2 musim saja, yakni musim penghujan dan kemarau seperti di Indonesia. Pada tanggal 22 Desember ini, di Indonesia sedang terjadi musim penghujan. Nah, anak-anak Umi, itulah tadi dampak dari revolusi bumi, yaitu terjadinya perubahan musim di bumi. Baiklah anak-anak Umi, sekarang kita akan membahas tentang dampak banjir bagi masyarakat. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan meredam sementara daratan yang biasanya tidak terendam air. Dalam arti air mengalir, kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau menjebol bendungan sehingga air keluar dari batasan alaminya. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Meskipun kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan pindah menjauh dari sungai dan badan air yang lain, orang-orang menetap dan bekerja dekat air untuk mencari nafkah dan memanfaatkan biaya murah serta perjalanan dan perdagangan yang lancar dekat perairan. Manusia terus menetap di wilayah rawan banjir adalah bukti bahwa nilai menetap dekat air lebih besar daripada biaya kerusakan akibat banjir periodik. Berikut ini adalah dampak-dampak yang disebabkan oleh banjir. Yang pertama, dampak primer, yaitu kerusakan fisik. Banjir mampu merusak berbagai jenis struktur, termasuk jembatan, mobil, bangunan, sistem selokan bawah tanah, jalan raya, dan kanal. Yang kedua, dampak sekunder. Persediaan air. Banjir mengakibatkan terjadinya kontaminasi air. Air minum bersih mulai langka. Kemudian, penyakit. Kondisi tidak higienis akibat banjir, kemudian penyebaran penyakit bawaan air. Selanjutnya, pertanian dan persediaan makanan. Kelangkaan hasil tani disebabkan oleh kegagalan panen. Namun, dataran rendah dekat sungai bergantung kepada endapan sungai akibat banjir demi menambah mineral tanah setempat. Kemudian, pepohonan. Spesies yang tidak sanggup akan mati karena tidak bisa bernafas diakibatkan banjir. Dan yang terakhir, transportasi. Jalur transportasi hancur, sulit mengirimkan bantuan darurat kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, dampak tersier atau jangka panjang. Hal ini berdampak terhadap ekonomi. Kesulitan ekonomi karena penurunan jumlah wisatawan, biaya pembangunan kembali, kelangkaan makanan yang mendorong kenaikan harga, dan juga banyak hal yang lainnya. Nah, anak-anak Umi, itulah tadi dampak-dampak banjir bagi masyarakat. Baiklah anak-anak Umi rasa cukup sekian dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Namun seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mengakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning.